Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nursyam Firmansyah dari kelas 10 MIA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan zaman praaksara menurut geologi dan arkeologi. Lanjut saja ke materinya. Zaman praaksara menurut geologi. Zaman prasejarah merupakan peradaban manusia dalam periode sejarah, yang mana pada saat itu belum dikenalnya tulisan atau bisa juga disebut dengan zaman praaksara, sehingga kehidupan manusia sangatlah sederhana. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Dan orang yang mempelajari dan mendalami ilmu geologi disebut geolog. Berdasarkan geologi, zaman praaksara dibagi menjadi 4, yaitu ada zaman tertua, bisa disebut Arkaekum. Zaman primer atau zaman hidup tua bisa disebut Paleozoikum. Zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan bisa disebut Mesozoikum, serta zaman hidup baru bisa disebut Neozoikum. Yang pertama, Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. Pada saat itu, kulit bumi masih panas. Alhasil, pada zaman ini belum ada kehidupan. Lantas kapan kehidupan itu muncul? Yang kedua, Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga, Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Yang keempat, Neozoikum. Nah, zaman yang keempat ini sering disebut juga zaman hidup baru. Zaman praaksara menurut arkeologi. Pembagian zaman menurut arkeologi dapat dilihat di bawah ini, yakni yang pertama, zaman Paleolitikum, bisa disebut zaman batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum, bisa disebut zaman batu tengah. Yang ketiga, zaman Neolitikum, bisa disebut zaman batu muda. Yang keempat, zaman Megalitikum, bisa disebut zaman batu besar. Yang kelima, zaman logam. Di zaman tersebut memiliki berbagai corak kehidupan yang berbeda dengan satu dan lainnya. Pada masa Paleolitikum identik dengan masa di mana peralatan atau perkakas mereka masih kasar dan primitif. Kedua adalah pada masa Batu Tengah. Di masa ini, masyarakat masih hidup nomaden, berburu untuk menangkap ikan dan menghasilkan alat batu yang masih kasar. Ketiga adalah zaman Batu Muda atau Neolitikum. Pada masa ini, alat-alat mereka sudah mulai dihaluskan dan menjadi zaman di mana terjadinya food gathering atau mengumpulkan makanan ke food producing atau membuat makanannya sendiri. Keempat adalah masa Megalitikum. Pada masa ini, ditemukan batu-batu besar yang digunakan untuk pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang atau leluhur para manusia purba. Di sini sudah ada kepercayaan yang dianut oleh manusia purba pada masa itu. Yang terakhir adalah masa logam. Masa ini terdiri dari dua bagian, yakni zaman perunggu dan zaman besi. Pada zaman perunggu, manusia purba muncul berbagai tukang yang ahli dengan menciptakan berbagai macam peralatan logam seperti bejana perunggu, neraka perunggu, arca perunggu, dan lain sebagainya. Sedangkan pada zaman besi, manusia purba pada masa itu sudah menggunakan besi yang digunakan untuk membuat cangkul, mata pedang, mata pisau, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.